Jadi airnya itu seperti kalau kalian, ada yang suka bantu ayah ibunya cuci piring? Ada. Ada, pinter. Karena kalian bisa lihat, cuci piring pakai apa? Air. Air, oke. Yang Om gambarnya apa kira-kira? Spons, pinter. Spons. Ya. Jadi yang Om gambar ini spons ya. Nah, spons ini kan biasanya kalau di sini dikasih air, terus di sini ada sabun cuci, kan? Nah, airnya kan masuk ke sini kan? Iya. Ya. Jadi di dalam sini itu ada air. Titik-titik ini airnya. Ya, jadi kalau spons ini dimasukkan ke dalam tempat air yang dipakai untuk nyuci, pasti air yang ada di sini akan habis. Kemana pindahnya? Ke dalam spons. Ya. Karena ada lubangnya. Pinter, ada lubangnya. Spons ini ada lubangnya, betul. Jadi air yang ada di tempat cucian itu akan pindah ke spons. Ya. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau kalian diperas begini ya, ini akan keluar apa? Air, ya kan? Air. Nah, terus nanti kalau disuruh bantu nyuci sama ayah atau ibu, dikasih sabun kan? Nah, terus ini nanti ada bubblesnya, ya kan? Wah, senang main sabun, gitu kan? Nah, air di bawah tanah itu seperti ini, ya. Jadi di bawah tanah itu ada lapisan tanah yang seperti spons ini. Jadi ini itu adalah spons ini, ya kan? Spons. Nah, jadi air yang digali oleh ayah dan ibu kalian itu berasal dari spons ini yang ada di bawah tanah, ya. Nah, sekarang spons ini berasal dari satu tempat. Nah, yang di tempat ini ada tempat air masuk. Kira-kira air masuk di tempat yang tinggi ini berasal dari mana? Ayo, dari mana? Ini rumah kalian ini. Dari mana? Gunung. Dari mana? Pegunungan. Pegunungan, pintar. Dari mana lagi? Dari Hujan. mana? Hujan, pintar. Ini Om bikin awan ya. Dari hujan. Tuh. Nah, di atas rumah kalian juga kalau ada hujan, sama. Ada air yang masuk juga. Ada air yang masuk. Tuh, ada air yang masuk. Ya. Nah, air masuk yang ada di sini terus mengalir masuk ke sana. Kemudian oleh ayah sama ibu dikasih pompa di sini kan? Ya, dikasih pompa. Nah, jadi kita sudah tidak pakai lagi ember ini, ya kan? Pakai pompa yang pakai tombol ditekan, cetek begitu. Kemudian pompanya nyala. Wing, terus air yang ada di sini naik masuk ke bak mandi, kan? Atau biasanya ditaruh, ayah ibu bikin tandon air di sini. Tuh, jadi air dari sini masuk ke sini dulu, ya. Baru kemudian dari sini masuk ke rumah. Gitu ceritanya. Sebenarnya ceritanya sedikit saja. Dari hujan, airnya masuk, terus mengalir turun ke bawah sampai ke bawah rumah kalian. Kemudian oleh ya sama ibu diambil airnya di sini pakai sumur, dibor, ya kan, dibor. Kemudian pakai pompa airnya naik, ditaruh di tandon air namanya, ya, tempat kita nyimpan air. Baru dari sini masuk ke rumah. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya Om lihat ada yang menggambar juga. Nanti pas foto bersama gambarnya ditaruh di kamera ya, kita foto. Oke? Boleh gambar sambil dengerin sambil gambar. Ya.
Sambil dengerin, sambil melihat, sambil gambar. Gambarnya bebas, pokoknya kalian harus bisa menggambarkan air yang ada di rumah itu asalnya dari mana. Ya. Ini Om geser sedikit. Oke, sekarang apa yang? Om mau tanya. Oh iya, boleh. Gimana? Kalau dari waduk gimana? Air dari waduk. Oke. Pertanyaannya bagus. Air dari waduk. Ya, air dari waduk. Oke, nanti Om lanjutkan gambar ini. Om ganti gambar yang lainnya. Om mau gambar lagi rumah yang sama. Apa yang terjadi kalau di rumah kalian tidak ada spons ini? What? Tidak ada lapisan tanah yang seperti spons air tadi. Ingat spons air tadi? Dia bisa menyerap air. Iya. Pintar. Nah, kalau di rumah tidak ada ini, ayah sama ibu bisa bikin sumur tidak? Tidak bisa. Tidak bisa bikin sumur. Ya kan? Kenapa? Karena ini tidak ada. Spons ini tidak ada. Ya. Jadi ayah ibu tidak bisa bikin sumur. Nah, kalau misalnya ini tidak ada sumur, biasanya orang akan mengambil dari apa ini? Apa coba? Waduk. Oke, mungkin sungai dulu ya. Ini sungai. Oke, sungai. Sungai. Nah, dari sungai, dia sama ibu bikin pipa masuk ke sini. Ya. Atau biasanya, masih ingat ada kantor PDAM? PDAM yang ngirim air ke rumah-rumah. Nah, kantor ini yang ngambil air dari sungai, kemudian dari kantor ini masuk ke rumah kalian. Ya. Bisa begitu. Nah, tapi sungai yang di sini kadang-kadang kalau musim kemarau airnya ada atau tidak? Musim panas. Nah, kalau lagi musim panas, air habis saat musim kemarau atau panas. Nah, karena itu orang-orang membuat waduk. Tuh besar sekali waduknya. Waduknya besar. Memang besar. Ini namanya waduk. Kalau yang tinggalnya di Jawa Barat ada waduk Saguling, ada waduk Cirata, ada waduk Jatiluhur. Kalau di Lampung apa nama waduknya? Di Makassar namanya Bili-Bili. Oh, ada di Makassar juga ya? Oke, pintar. Apa ya? Nah, Namanya Bili-Bili. 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 Iya. Nah, karena air sungai ini tidak banyak, dan kalau musim panas airnya habis, maka orang-orang bikin waduk. Waduk ini airnya dari mana? Airnya dari sungai dulu. Tuh. Jadi air sungai dikumpulkan di waduk. Air sungai dikumpulkan Kali Malang itu nanti. di waduk. Tuh. Ya. Supaya apa? Supaya kalau musim kemarau, airnya tidak habis karena isinya banyak. Isi air banyak. Tuh. Banyak. Ya. Nah,
Baru kemudian disedot airnya. Dari sini disedot masuk ke rumah. Gitu. Nah, kalau menyedot air dari waduk, biasanya bukan ayah sama ibu yang nyedot, tapi ini PDAM, ya. Nih ke sini. Tuh. Ya. Jadi kenapa? Karena harus pakai pipa yang besar-besar, Dan pipa yang besar itu mahal. Mahal, iya. Gitu ya. Jadi waduk airnya bisa dipakai untuk rumah juga, terutama kalau di bawah tanah tidak ada airnya. Ya, spons tidak ada artinya tidak ada air. Jadi airnya harus diambil dari sungai atau dari waduk. Gitu. Nah, sekarang Om tukar lagi ke sini ya, nanti balik lagi ke gambar yang tadi. Sekarang, kalau di atas tempat ini ada rumah, air bisa masuk tidak? Enggak. Bisa. Tidak bisa, ya kan? Air hujan tidak bisa masuk ke sini. Ya. Rumah membuat air hujan tidak bisa masuk. Iya. Nah, pas air mau masuk, aku mau masuk begitu. Dia tidak bisa masuk. Terus air kemana? Banjir. Betul. Banjir. Di sini ada sungai, maka air masuk sini, ya kan? Nah, kalau hujannya tidak besar, sungainya masih cukup. Tapi kalau hujannya besar sekali, hujan besar ya, maka sungai tidak cukup. Iya. Airnya terlalu banyak. Jadi airnya tumpah ke sini. Air tumpah jadi Banjir. banjir. Jadi nanti rumah kalian nih kebanjiran tuh, ada mobil. Ya. Jadi daerah yang di sini tidak boleh ada banyak rumah. Gitu. Ya. Banjir tuh. Ya. Lain lagi, misalnya di sini ada yang buang sampah. Sampahnya jadi apa nanti? Kalau di sini banyak orang buang sampah. Airnya jadi bersih atau kotor? Kotor. Airnya jadi kotor. Jadi nanti air masuk ke sini naik, terus masuk kemana? Ke rumah. Jadi kotor atau bersih? Kotor. Kotor. Ya, nanti baunya nggak enak, terus warnanya jadi kuning, begitu. Ya. Jadi apa? Di sini juga tidak boleh kita buang sampah. Gitu. Ya. Di sungai juga sama. Sungai itu ada air sungai yang masuk ke bawah juga. Kan ada lapisan yang ini, spons, ya. Iya. Lapisan spons ini ada di sini, di bawah rumah sampai ke atas. Jadi kalau ada sungai, air sungainya juga bisa masuk ke sini. Tuh. Jadi kalau air sungai kotor, air yang ada di bawah tanah juga jadi kotor. Tuh. Jadi kalau kalian lihat sungai di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, mungkin di Lampung, kotor, airnya hitam, baunya tidak enak. Air sungai yang kotor itu nanti juga bisa sampai ke rumah.
gitu ya. Ya. Jadi air sungai dan air yang ada di bawah rumah itu bisa berhubungan gitu. Ya. Jadi apa? Kalian harus menjaga kebersihan sungai, menjaga kebersihan daerah yang tinggi ini, juga menjaga kebersihan sekitar rumah. Iya. Ya. Ingat tidak tadi Om bilang, kalau ada hujan turun di atas rumah, ada juga air itu meresap di halaman rumah misalnya. Bisa. Oh. Kalau halaman rumah kalian ada rumput, airnya masuk. Kalau di sebelah rumah ada lapangan bola, airnya masuk. Ya. Jadi, kalau bikin, ini Om bikin apa coba? Gambar sekarang. Om bikin apa ini? Nih, Nggak tahu. Om bikin lagi ya. WC. Nah, WC. WC, betul. Betul, WC. Jadi WC. kalau WC di rumah, nanti masuk ke namanya septic tank. Bau septic tank itu. Septic tank itu ada tangki di bawah rumah yang isinya kotoran dari WC. Ya, Buang kotoran. ya betul. Kalau septic tanknya bocor, Iya. air yang ada di bawah rumah jadi kotor. Jadi membuat ini harus bagus. Ya, tuh. Terus ada lagi nih. Om ganti gambar ini ya. Nanti gambar ini akan difoto. Tenang. Terus misalnya ini gambar apa ini ya? Coba tebak sebentar. Ada kotak, ada jalan, terus di sini ada mobil, terus di sini ada pipa. Pompa bensin. Pinter, pompa bensin. Jadi nanti di sini ada stasiun isi bensin. Kalian tahu tidak? Bensin yang ada di sini disimpannya di mana? Pompa Ayo. bensin. Pernah nggak? Nah, pintar di bawah tanah. Taunya dari mana? Karena Besi. kadang-kadang kalau kalian lagi isi bensin, itu ada truk besar ya, Nanti ini ya. parkir. Nanti truk itu mengeluarkan, ada pipa Ya. masuk ke bawah. Nah, di bawah nanti ada tangki, begini, ada tangki. Tujuh ke Nah, begini. Ini bensin di sini. Gitu. Ya, masuk. Nanti dari bensin ini ada pipa lagi naik ke sini. itu boleh diwarnain kan rumahnya. Ya. Nah, ini juga sama. Tangki bensin ini tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor. Kalau bocor, sama dengan yang di rumah tadi. Kalau di sini ada spons, lapisan tanah yang seperti spons, lubang-lubang, ada lubangnya, tadi pintar ada yang bilang ada lubangnya. Nah, nanti di sini ada airnya kan? Nah, nanti ini akan masuk ke sini. Ya, airnya jadi kotor, nanti tidak bisa diminum airnya. Jadi ini contoh lain. Ingat, tadi Om gambar ini. Di sini tidak boleh ada orang buang kotoran. Di sungai tidak boleh kotor. Ya, di sini di dalam rumah, ya di dalam rumah ada WC. Ya, ini WC juga septic tanknya harus bagus, tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor. Terus kalau di kota-kota besar, di tempat-tempat yang ada stasiun isi bensin, sama, tidak boleh bocor. Nah, ini.
Ya. Gitu. Jadi apa ininya? Artinya kita harus menjaga kebersihan, ya, bukan kebersihan rumah saja, tapi kebersihan air. Airnya yang ada di mana? Air yang ada di permukaan, ada di sungai, dan juga air yang ada di bawah rumah kita. Ya, ini juga sama. Air yang di bawah rumah kita. Gitu. Nah, sekarang ini Om tarik lagi. Kembali lagi ke waduk tadi. Nah, waduk ini, kalian kalau main ke waduk, biasanya ada apa di waduk ini? Dipakai orang untuk apa? Membangkit listrik. Pintar. Satu ya, pembangkit listrik. Jadi di bawah waduk itu ada saluran. Untuk pelihara ikan. Pintar. Nanti Om gambar juga. Nih, Mancing. ya. Di bawah waduk itu ada saluran air. Jadi air itu bisa masuk ke sini. Terus ada kipas. Di bawah muter ya. Muter kenceng. Kenapa dia putar? Karena ada air yang masuk ke sini. Ya. Nah, setelah dia mutar, dia berputar memutar alat namanya dinamo. Nah, dari sini kemudian dikirim ke atas. Jadi listrik. Tuh. Ya. Jadi nanti ini jadi listrik masuk ke sana. Nanti ini dikirim ke daerah-daerah ke sana, ya. Ke tempat yang jauh. Ini ada tiang-tiang listriknya besar-besar. Tuh. Tuh. Nih. Ya, jadi listriknya ke sana. Jadi apa? Air waduk ini tidak boleh tidak boleh sedikit, tidak boleh habis, ya. Kalau air waduknya habis, air yang turun ini tidak ada. Kipas ini tidak berputar. Ini namanya turbin. Tuh.